HP-mu ora ono casing-e lunyu. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kami bisa bertemu dengan pemirsa dan juga para pendengar dalam kesempatan kali ini, yaitu pembuatan podcast untuk sebagai tugas dari mata kuliah Masail Fiqhiyah. Kami berdua akan membicarakan tentang pembahasan yang telah kami pelajari dalam perkuliahan. Saya akan membawakan pembahasan tentang sanksi pidana mati bagi pengedar narkoba perspektif hukum Islam. Dan teman saya ini nanti akan membawakan tentang bagaimana sih hukum anak zina dan konsekuensinya yang ketika sudah besar nanti hukum pernikahannya seperti apa. Sebelumnya kami adalah mahasiswa dari Universitas Bilfat semester 5 Prodi PAI. Saya atas nama Ahmad Yazid Al-Muwani dan rekan saya Muhammad Hamdan. Saya berasal dari Ngayung, Maduran, Lamongan, dan teman saya berasal dari Kari Tengah. Oke, langsung saja teman-teman sekalian. Pada kesempatan pertama saya akan menanyakan kepada rekan saya, bagaimana sih persoalan hukum tentang anak zina dan hukum anak tersebut ketika sudah besar. Hukum pernikahannya seperti apa? Karena kita ketahui bersama bahwasanya anak zina itu tidak mempunyai nasab dengan ayahnya. Benar begitu? Oke. Mari kita mulai dengan beberapa pertanyaan mendasar untuk rekan saya. Oke, Mas Hamdan, eh, kenapa sih pembahasan tentang anak zina dan pernikahan anak zina tersebut itu penting, dirasa penting? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Yazid. Jadi begini ya Mas Yazid. Dari yang saya tahu, hukum anak yang statusnya anak itu zina atau anak itu di luar maksudnya di luar pernikahan tersebut itu tidak diperbolehkan dalam agama. Karena apa? Statusnya itu tidak ada nasab dari ayahnya. Jadi takutnya itu menentang agama. Kalau di dalam ayat Al-Quran itu ditunjukkan bahwasanya seseorang yang melakukan zina itu itu seperti itu seperti menjelek-jelekan agama atau apa ya, menginjak-injak harga diri manusia manusia atau menginjak-injak harga diri wanita yang hamil tersebut. Nah, jadi di situ tidak diperbolehkan dalam agama. Ada ya suatu cerita pas zamannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini pas saat itu fatwa atau dakwanya itu seperti ya khutbah lah,
Nah, di situ ada orang Quraisy yang mendatanginya. Lah, eh, di situ ada orang Quraisy yang mendatanginya. Di situ dijaga oleh Sayyidina Umar bin Khattab, yakni singa padang pasir, yang merupakan singa padang pasirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, di situ itu ada yang protes, ingin memasuki Islam, dengan satu syarat, yakni diperbolehkan zina. Contohnya seperti ini. Saya ingin bertemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu Sayyidina Umar menjawab, kamu kenapa kesini ingin ingin menemui Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Ya karena ingin memasuki Islam. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab menjawab lagi, apa pentingnya kamu masuk Islam kalau kamu memeluk agamamu kayak begitu, agamamu yang agama Quraisy saja kayak begitu. Lalu dia hanya menjawab, saya ingin zina dengan ketentuan saya ingin masuk Islam tersebut. Nah, di situ sudah jelas dia masuk Islam karena keinginannya. Lalu lalu Sayyidina Umar bin Khattab itu menamparnya. Kalau nggak salah itu menamparnya atau mengusirnya. Lebih baik kamu kembali ke asalmu. Dan seorang Quraisy itu mau. Itu tidak terima dan melakukan kesindiran terhadap Sayyidina Umar bin Khattab. Lapo kok aku koyo ngene? Lapo kok ngono? Padahal aku pengen masuk Islam. Ya. Terus setelah selesai Kanjeng Nabi Muhammad SAW dakwah. Setelah selesai, begitu juga keluar dari majelis tersebut, itu beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW me, me, memarani itu menemui Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Sayyidina Umar bin Khattab, ada apa dengan orang itu? Dia ingin memasuki Islam. Terus kenapa kamu usir? Jawabannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya karena ada syarat yang tidak masuk akal. Maksudnya tidak dalam ketentuan agamanya. Wahai Rasul. Begitu juga beliau didatangi oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Siapa kamu? Siapa nama kamu? Wahai sahabatku,
Nama saya adalah Sifulan. Apa yang ingin kamu tegakkan di agama Islam ini? Ya, saya ingin saya ingin ada syarat satu saja untuk memasuki Islam, yakni jawabannya sama. Jawabannya masih tetap sama, ingin berzina. Terus Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau berkata ke orang Quraisy yang tadi, apakah kamu ingin melakukan zina? Ya boleh, cuma apakah kamu zina? Apakah kamu apakah kamu apa ya? Apakah kamu tidak dendam kalau anak kamu dizina orang? Ya dendam, wahai Nabi. Saya dendam sekali. Dan apakah kamu dendam bahwasanya istrimu dizina orang lain? Ya dendam, Kanjeng Nabi. Saya akan pateni, saya akan bunuh orang tersebut. Ya kan, makanya itu dalam negara Islam tidak perbolehkan zina, yakni zina segala sesuatu yang menjijikkan atau keji dalam hukum Islam, seperti dalam ayat Al-Quran, yang mana ayat Al-Quran berbunyi wala taqrabuz zina innahu fahisatan. Nah, itu sudah jelas. Lalu jawaban orang Quraisy, ya Nabi, saya ingin masuk Islam dengan tidak adanya syarat dan melakukan perintahmu ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kalau begitu ikuti perkataan saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lalu dianya memasuki Islam. Dari cerita singkat tersebut itu bahwasanya zina seorang anak atau seorang istri hamil di luar nikah itu sudah dapat sanksi dari hukum Islam tersebut, yakni sanksi berupa rajam atau cambukan. Lah, sebagaimana cerita tersebut itu merupakan kisah yang begitu mendalam bagi kita yang memaparkan ilmu sedalam-dalamnya. Begitu cerita ini, apa yang kamu anggap, Mas Yazid, dengan cerita tersebut? Anggap benar atau salah? Ya, saya sih cerita dalam pengajian dulu. Saya mendengarkan, begitu ada yang mendengarkan, saya tulis di buku saya. Oke teman-teman, tadi pemaparan dari Mas Hamdan sangat jelas sekali ya, ada ceritanya juga. Jadi intinya zina itu adalah perbuatan yang keji ya teman-teman ya. Perbuatan keji yang dilarang sekali
Dan zina itu sudah ada sejak zaman Nabi, bahkan sebelum zaman Nabi ada itu zina malah dihalalkan, dan ketika cahaya Islam datang ini zina dilarang. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Mas Hamdan, terus bagaimana statusnya anak zina tersebut dan bagaimana ketika besarnya? Siapakah yang menjadi wali nikahnya? Mohon dijelaskan kepada teman-teman. Oke. Oke, saya akan menjelaskan tentang konsekuensi zina dan nasabnya yang tidak jelas tersebut. Ya, begini ya. Dari konsekuensi zina tersebut itu ada yang mengatakan harus dihukum atau dipenggal kepalanya kalau dihukum Islam. Kalau di apa ya, dihukum negara sendiri, konsekuensinya itu hanya dipenjara atau di sidang. Maksudnya di sidang itu di apa ya, ditanyai tok, seperti hukum negara yang mana ada terletak di Lamongan sekarang ini. Itu pengadilan hanya menegakkan pertanyaan. Contoh, saya bersama istri saya yang saya bersama wanita lain lah yang melakukan perzinaan, dan wanita itu melahirkan, dan saya belum kawin, belum apa-apa, sudah saya setubui wanita tersebut. Dan pengadilan hanya memulai pertanyaannya dengan pertanyaan yang gila. Gilanya seperti pertanyaan satu ya, yang nomor satu ini pertanyaan, kamu kenapa kesini? Coro Jawa nih, awakmu lapor ini. Saya ingin melakukan pertanggungjawaban atas laki-laki itu karena sudah zina. Jawaban laki-laki tersebut, itu saya tidak melakukan zina sama sekali terhadap sampean. Begitu juga pengadilan membetak laki-laki, hei kamu, apakah kamu melaksanakan zina di luar nikah tersebut? Tidak, saya tidak melakukan zina. Kalau saya zina, mana buktinya? Mana saksinya? Harusnya kan ada saksi minimal 4. Tapi dalam situasi tersebut, wanita itu hanya mendapatkan saksi, yakni saksi Tuhan saja. Nah, itu yang sangat saya pikirkan dari sekarang. Atau saksi yang mana kalau bukan saksi Tuhan? Ya minimal kan saksinya kan saksi 4. Di sini kan ada yang
membawa barang buktinya. Terus laki-laki menjawab, laki-laki itu mengembalikan pertanyaannya. Harusnya ada saksi atau buktinya. Pengadilan mulai bertanya kembali. Terus kamu mempunyai bukti apa? Wahai perempuan ya, orang perempuan ini, kamu mempunyai bukti apa? Saya tidak mempunyai bukti, tapi saya hanya demi Tuhan saya, atau demi Tuhan satu yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Saya dizina oleh orang laki-laki itu tersebut. Maksudnya saya telah melaksanakan zina oleh orang laki-laki itu tersebut. Sedangkan saya ini melahirkan anak yang tanpa wali, tanpa orang tua. Lalu anak saya ini anak hasil zina. Iya kan? Kalau Perempuannya tadi itu minta, oke, jadi perempuannya itu tadi minta pertanggungjawaban dari laki-laki tersebut. Tapi laki-laki tersebut tidak bisa, tapi perempuan tersebut tidak mempunyai bukti yang menguatkan bahwasanya laki-laki tersebut itu menzinai perempuan tersebut. Oke, jadi ini yang dihukum zina ini yang laki-laki atau perempuannya atau kedua-duanya? yang dihukum zina, ya kedua-keduanya. Karena apa ya? Seorang wanita tersebut itu telah bersandiwara saat laki-laki mencintai tersebut, dan hasilnya laki-laki tersebut mempersetubuhinya, dan laki-laki tersebut tidak mau bertanggung jawab sama sekali. Dan begitu wanita tersebut itu membawa pengadilan, membawa surat apa? Surat pemberitahuan ke pengadilan bahwasanya laki-laki ini asal ini, rumahnya di sini, apa ini? Dusunnya di sini, kecamatannya di sini. Itu pengadilannya itu menyeluk maksudnya memanggil laki-laki tersebut. Lalu laki-laki tersebut datang, dan laki-laki tersebut tidak membawa saksi atau apapun barang bukti. Maksudnya juga sama dengan wanita tersebut. Jadi akhir dari ceritanya, ya seorang wanita tersebut dihukumi zina, dan seorang laki-laki tersebut itu belum jelas sama sekali. Kenapa kok yang laki-laki sudah dihukumi, yang belum bisa dihukumi zina dan perempuan sudah? Ya kan, karena tidak ada barang bukti tur maneh. Barang buktinya hanya sekedar demi Allah. Maksudnya Allah yang satu, Allah yang maha kuasa. Tidak ada bentuk bukti lain selain itu. Kan jadi fitnah.
Fitnah tuh asadu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Oke, bisa ditanggapi? Jadi ini dari cerita tersebut itu karena yang laki-laki nggak mau ngaku dan yang perempuan tidak ada bukti bahwa laki-laki tersebut yang menzinai dirinya, maka laki-laki tersebut tidak bisa dihukum gitu maksudnya. Kalau itu ya Mas, saya nggak tahu. Setahu saya ya masih dihukum. Cuma surat-suratnya itu ketentuan dari pengadilan tersebut harus ada surat surat permohonan atau suratnya itu harus jelas dalam kategori tidak melakukan zina. Dan yang karena itu mau seorang wanita tersebut begitu marahnya mendengar perkataannya, seorang wanita tersebut melakukan pembunuhan diri atau me atau me apa ya, anaknya itu dalam kandungan itu maksudnya itu ditinggalkan lah, di apa ya, dipateni, maksudnya dibunuh sendiri. Jadi untuk konsekuensinya itu dari orang yang zina itu apa tadi? Tidak jelas. Tidak jelas. Iya, dalam hukum itu negara. Kalau menurut saya dari sang laki-laki itu bisa dituntut dengan melakukan tes DNA dari jabang bayi tersebut. Jadi terbukti bahwa sang laki-laki tersebut adalah orang yang menyetubuhi wanita tersebut. Jadi laki-laki tersebut harus bertanggung jawab kepada si wanita dan secara hukum Islam yang keduanya laki-laki dan perempuan itu harus dihukum. Untuk laki-laki berapa cambukan? 100 cambukan. Untuk yang perempuan, kalau yang perempuan saya kurang tahu. Ya begini ya, kalau mengikuti tes DNA itu belum tentu, karena dalam tes DNA tersebut itu ada yang namanya bahan teknologi, dan bahan teknologi tersebut itu tidak memastikan kalau tes DNA tersebut itu A atau B. Ya seperti apa ya? Sekarang zamannya bahan elektronik, dan juga tidak memastikan bahwasanya anak dalam kandungan itu milik anak laki-laki tersebut, milik seorang laki-laki itu tersebut. Yang pastinya anak itu anak hasil zina, dan anak hasil zina tersebut tidak ada hukumnya. Maksudnya itu kalau sudah insya Allah kalau sudah lahir itu ibunya meninggal lalu anak itu menjadi merdeka, begitu ya Mas?
Merdeka maksudnya? Merdeka maksudnya kan tidak ada ayah, tidak ada ayah. Kan hasil anaknya itu anak zina. Oke, teman-teman. Jadi di merdeka di sini maksudnya adalah sang anak tersebut itu masih berstatus zina, anak zina, karena dari dari ulah ayah dan ibundanya yang melakukan persetubuhan di luar nikah. Oke, terima kasih Mas Hamdan untuk jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, terus bagaimana cara anak zina ini menikah? Kita tahu bahwasanya syarat menikah adalah adanya wali, terutama anak perempuan. Harus ada wali yaitu ayahnya. Kalau tidak ditemukan ayahnya, berarti langkah terakhir adalah wali hakim. Oke, bagaimana itu Mas Hamdan? Untuk pernikahan anak zina itu, walinya bagaimana? Pertanyaannya bisa diulang kembali. Oke, untuk nikahnya anak zina itu bagaimana? Karena kita ketahui bersama bahwasanya nikah itu syaratnya harus ada wali. Sedangkan anak zina kan ayahnya kan tidak sambung. Karena dalam Islam ayah yang sedarah dengannya itu adalah ayah yang terikat dengan hukum pernikahan dengan ibunya. Sedangkan anak zina kan dihasilkan dari tanpa adanya ikatan pernikahan. Anak zina. Bagaimana cara menikahkan anak zina ini? Kita tahu bersama bahwasanya syarat nikah itu kan harus adanya wali. Nah, walinya anak zina ini siapa? Karena secara biologis memang ayahnya ada, tapi secara Islam kan karena anak zina tidak berhubungan melalui jalan pernikahan tapi di luar pernikahan, maka tidak dapat disambungkan kepada ayah biologisnya secara Islam. Jadi bagaimana pernikahan dari seorang anak zina? Oke, saya akan menjawabnya dari pertanyaan Mas Yazid, prodi kelas prodi PAI dari semester 5 kelas A. Kalau setahu saya, seorang anak yang anaknya hasil zina itu menikah dengan laki-laki yang sedangkan laki-laki tersebut anaknya ini laki-laki apa perempuan ya, Mas? Kalau perempuan ya? Oke, kalau perempuan kita renengi dulu ya, Mas. Setahu saya, kalau perempuan dari anak yang hasilnya itu hasil zina, begitu juga dia menikah dengan seorang laki-laki yang sedangkan laki-laki tersebut sudah ada pendampingnya. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya bagaimana? Anak zina ini loh, perempuan itu ketika menikah seorang perempuan kan harus ada walinya.
Sedangkan anak zina kan tidak punya wali karena ayah biologisnya bukan tidak sambung dengannya karena ayahnya biologisnya itu tidak melalui jalan pernikahan. Jadi tidak bisa disambungkan menurut Islam. Jadi bagaimana terus walinya siapa? Ya tetap kembali kepada walinya tersebut, yakni mbah mbah dari seorang perempuan tersebut atau buyut dari seorang perempuan tersebut. Iya, kalau tidak ada orang itu, tidak ada buyut dari tersebut atau mbah tersebut, maka bisa digantikan walinya, yakni digantikan dengan tetangganya atau rumah yang dekat dengannya, maksudnya rumah segandeng. Oke, oke teman-teman itu adalah jawaban dari Mas Hamdan soal bagaimana wali dari anak hasil zina ini dalam pernikahan. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab untuk materi saya yaitu sanksi pidana mati bagi pengedar narkoba, perspektif hukum Islam yang dalam hal ini sebagai penanya yaitu Mas Hamdan dan saya sebagai penjawab. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Saya dari PAI B, kelas B atau semester 5 dari kelas B, ingin menanggapi Mas Yazid tentang makalah yang dibuat yang bertema sanksi pidana mati bagi pengedar narkoba, perspektif Islam atau pemahamannya, mendalamnya adalah Islam. Dari sini saya ingin bertanya, Mas, apakah boleh pengedar narkoba dalam hukum Islam, dan kenapa di sini kok tidak ada yang namanya pengedar narkoba itu dalam ayat Al-Quran, tidak ada dalam hadisnya, juga tidak ada dalam apa ya, dalam dalam sunnah, dalam ahli ahli kitabnya itu juga tidak ada. Yang saya tahu itu cuma bukan pengedar narkoba, tapi hanya minuman keras saja. Minuman keras dan juga alkohol, sudah harus minuman keras lah. Itu kan diharamkan minum minuman begitu. Jadi saya ingin bertanya, kenapa kok tidak ada yang namanya jenis pengedar narkoba dalam hukum Islam, yang mana hukum Islam tersebut ada di dalil nas Al-Quran atau hadis tertentu. Itu saja saya bertanya. Oke, bagaimana tanggapan Mas Yazid dari prodi B atau prodi PAI kelas B yang sangat ganteng dan menggila ini? Oke, mohon dijawab.
Oke. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Hamdan. Oke, teman-teman semua, mohon izin saya menjawab. Eh, oke, Mas Hamdan, sebelumnya memang hasil dari kajian saya tentang sanksi pidana narkoba itu tidak ada dalam Al-Quran atau hadis. Namun, kita menemukan bahwasanya narkoba itu mirip sama halnya dengan khomer. Kalau dalam kaidah usul fikih, dalam cara pengkiasan, kias adalah bagaimana cara menemukan hukum yang mana hukum tersebut tidak terdapat dalam Al-Quran ataupun hadis ataupun dari sumber hukum Islam yang lainnya. Dari kias tersebut ada beberapa cara, yaitu ada komponen. Komponennya yang pertama yaitu al-asal, yaitu khomer itu sendiri, khomer. Kemudian al-far'u, yaitu narkoba tadi atau narkotika. Kemudian al-asal, al-far'u, kemudian al-ilat. Ilat itu adalah kesamaan atau penyebab kenapa barang tersebut itu bisa dikatakan haram atau halal. Oke, kemudian hukum asal. Hukum asal dari khamr itu adalah ha? Haram. Oke. Jadi narkoba itu diharamkan karena mempunyai ilat, yaitu memabukkan, sama halnya dengan khamr. Maka dihukumi bahwa pengedar narkoba itu adalah pengedar barang yang haram. Dan hukum untuk pengkonsumsi, mengkonsumsi saja itu ada hukumannya seperti dijelaskan dalam khamr. Orang yang mengkonsumsi khamr itu dilaknat oleh Allah. Begitu juga dikiaskan dari khamr tersebut, pengedar narkoba juga mendapat ancaman dari Allah karena haram dan juga memabukkan. Begitu, apa ada yang kurang jelas? Ya, sudah jelas. Cuma dari pengedar narkoba tersebut itu hukumnya itu kurang perspektif. Kalau yang dalam konsepnya saja belum tentu jelas sama sekali apa hubungan narkoba dengan khamr tersebut. Ya, khamr memang memabukkan. Sedangkan narkoba ini itu melebihi khamr, melebihi melebihi kekuasaan khamr. Maksudnya itu melebihi kekuatannya khamr lah. Kayak ibaratnya iki khamr, terus iki narkoba. Ibaratkan iki narkoba. Narkoba ini itu disirup saja sudah menggila. Dan khamr di sini itu disirup, ya kadang-kadang menggila, kadang-kadang tidak. Ini khamr. Yang menggila itu dalam otak sarafnya ini. Maksudnya kayak dalam menggila itu ya. Ya itu ya, kamu tahu ya, hilang akal lah. Lah, apakah ada yang namanya hukum khamr tersendiri dan hukum narkoba tersendiri? Maksudnya konsekuensinya. Konsekuensinya narkoba sendiri, konsekuensinya apa ini? Khamr sendiri.
dalam hukum Islam atau dalam hukum negara. Kan beda-beda dalam hukum Islam dan hukum negara. Ya itu saja. Tolong dijelaskan sejelas-jelasnya atau kurang lebih pahamnya secara perspektif. Oke. Yo spesifik. Kak podo wae to. Oke, sudah itu saja. Tolong dijelaskan. Oke, terima kasih. Saya akan menjawabnya. Oke, memang dan sudah saya singgung tadi di awal bahwasanya narkoba itu memang tidak diterangkan hukumnya secara jelas di Al-Quran, tapi bisa dikiaskan dengan menggunakan khomer tadi. Narkoba dalam bahasa Arab itu juga dari kata khodaru yukhodiru, mukhodirat, yang artinya dapat membingungkan, menghilangkan akal, dan juga dapat melalaikan. Nah, itu semua itu terkandung dalam khomer, sama dengan khomer, maka hukumnya atau konsekuensinya juga orang yang mengkonsumsi narkoba itu disamakan dengan khomer. Itu dalam kajian saya itu khomer memiliki hukuman apa, yaitu hukumannya adalah dicambuk 80 kali berdasarkan hadis dari Anas bin Malik, yaitu bahwasanya ketika ada seorang laki-laki menemui Nabi, laki-laki tersebut itu telah meminum khamar. Kemudian laki-laki tersebut dicambuk dengan menggunakan 2 pelepah kurma sebanyak 40 kali. Di sini ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwa 2 pelepah kurma tersebut itu adalah satu alat. Maka dicambuknya itu adalah 40 kali. Kemudian ada yang menganggap bahwa 2 pelepah kurma itu adalah 2 alat. Berarti 40 tambah 40 sama dengan 80. Jadi ada yang mengatakan 80 kali cambukan. Jadi begitu. Namun hukum di Indonesia itu ada kalanya karena menimbang bahwasanya narkoba itu sangat berbahaya dan berdampak buruk sekali kepada masyarakat sosial, maka bahkan hukumannya itu sampai pada kematian, yaitu dihukum mati. Karena dilihat dari dampaknya yang sangat memperburuk sosial masyarakat. Oke. Bagaimana? Dari yang dijelaskan Mas Yazid itu sudah spesifik atau sudah kurang lebih kalau nggak salah itu sudah jelas. Sekarang saya ingin memerlukan contohnya narkoba itu seperti apa, bahan kajiannya itu asal dari mana. Kalau narkoba tersendiri itu dikiaskan, tadi kan dikiaskan ya Mas, dikiaskan kayak dene khomer karena memabukkan. Sedangkan kalau dari kata memabukkan, menyinggung khomer tersebut, apakah bahan tersebut itu asal khomer atau ya belum nanti atau bahan tersebut itu ada tersendiri? Lah, tolong dijawabnya. Oke, dari saya. Terima kasih, semakin malam semakin dalam ini pertanyaannya. Oke, teman-teman masih semangat. Oke. Narkoba itu tadi disamakan dengan khamar karena memabukkan. Tapi bahannya itu beda.
narkoba itu bahannya dari campuran dari bahan-bahan kimia. Ada alkohol, ada lektosin, ada kalsium, tapi kalsium tersebut itu over atau terlalu banyak sehingga overdosis orang yang memakan atau meminum narkoba tersebut. Kalau khamr kan sudah jelas dari anggur yang difermentasi, kemudian anggur tersebut itu disimpan di waktu yang lama sehingga menjadi minuman yang disebut khamr tersebut. Untuk narkoba itu ada banyak bahan dasarnya, diantaranya ada ganja. Nah, dan disamakan dengan khamr tadi seperti di awal, yaitu karena kebanyakan narkoba itu memabukkan, menghilangkan akal, sehingga jati diri manusia itu hilang. Manusia bertindak seenaknya saja dan juga menimbulkan kejahatan-kejahatan yang lain karena manusia yang meminum narkoba menimbulkan tidak ada kesadaran diri, tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, itu dari saya. Oke, pertanyaannya sudah jelas. Jawabannya sudah jelas, tapi di sini saya ada sedikit pertanyaan yang mana narkoba tersebut sedemikian itu diperbolehkan dan juga tidak diperbolehkannya. Lah, tolong dikasih contoh yang diperbolehkan itu yang bagaimana dari narkoba tersebut. Kan narkoba kan seperti hanya dikiaskan dalam Homer. Homer kan haram. Ya, iya, Homer itu haram, tapi di sini itu narkoba. Ada yang dipakai, disalahgunakan seperti bahan narkotika tersebut. Disalahgunakannya untuk apa? Pengobatan diri. Lah itu kan diperbolehkan. Apakah itu tidak diperbolehkan? Kalau tidak diperbolehkan, maka badan yang sakit ini tidak akan bisa, atau seluruh badan yang sakit ini tidak akan bisa sehat. Ah, bagaimana terkait hukum tersebut atau yang menyalahgunakan yang menyalahgunakan narkoba tersebut? Apakah sama dengan Homer yang diharamkan tadi? Oke, tolong dijawab. Karena hari semakin gelap, ini menjadi pertanyaan terakhir ya, Mas Hamdan. Oke, teman-teman. Iya, karena kita terbatas oleh waktu, nanti kita sambung untuk podcast selanjutnya. Oke, saya jawab. Untuk narkoba, kan tadi saya bilang dari berbagai berbagai macam bahan kimia yang dicampur jadi satu dan takarannya itu tidak terstruktur, tidak teratur. Makanya menyebabkan overdosis, hilang akal. Kalau dalam pengobatan, narkoba itu diukur secara matang, secara terstruktur, sehingga manfaatnya itu jelas. Misalnya alkohol. Alkohol dalam obat luka itu ditakar jelas sekali sehingga tidak sampai membuat orang yang menggunakannya itu mabuk atau hilang akal. Hanya untuk menyembuhkan luka. Seperti itu contohnya. Sudah? Dari saya, mohon maaf sebenar-benarnya bila ada kurang salah lebih perkataan saya, mohon dimaafkan sebesar-besarnya juga. Terima kasih dari saya yang terima kasih dewe to awakmu. Iya. Terima kasih dari saya yang memberikan tanggapan dari makalahnya Mas Yazid ini yang merupakan saksi pidana mati bagi pengedar narkoba sebagai hukum Islam. Saya
saya mendapatkan banyak sekali ilmu yang saya dapat dari Mas Yazid ini. Terima kasih juga dari Mas Yazid dan terima kasih juga dari dari medianya penonton atau penontonnya. Oke. Sekian dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian dilanjutkan oleh Mas Yazid. Asalnya pamitan ini cukup perwakilan dari salah satu dari kita karena Mas Hamdan tadi pakai kata saya. Oke, saya wakili kami dari semester 5A podcast ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada salah tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Ambil saja yang baik-baik dan buang yang buruk. Terima kasih dari saya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira menit ya? Sak jam. Masa 1 jam? Apa ya kok? Sak jam, Bu. Cara 5 menit.